Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yona Misteri. Kali ini saya berada di Terminal Bus Purwantoro, Kecamatan Wonogiri. Terminal terkecil ya di Purwantoro. Terminal paling sibuk ya. Terminal paling sibuk di Kabupaten Wonogiri. Awas, ini saya mau melakukan perjalanan ke makam Tembung Boyo yang terkenal dengan mitos pesugihan kandang bubrah dan ngobrol-ngobrol ya. Nanti di sana nanti kita bersama ini si ojek legend ini. Si ojek legend kita akan ke sana ngobrol-ngobrol siapa sih orang-orang yang berhasil dan yang gimana sih kriteriane orang-orang yang sukses itu yang melakukan pesugihan kandang bubrah ya. Itu nanti informasinya. Ini di Terminal Purwantoro. Kita sudah ditungguin sama ojek legend kita ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol karena dia lebih tahu, sering ngantar ya ke makam kandang bubrah, makam Tembung Boyo. Nah, ini aktivitas di Terminal Bus Purwantoro ya. Sekarang kita jalan ke makam Tembung Boyo yang terkenal dengan mitos pesugihan kandang bubrah. Ya sekedar informasi ya, kalau tempat ritual, tempat ngalah berkah dan segala macamnya itu jenengan harus hati-hati karena banyak sekali modus, banyak sekali penipuan. Contohnya kemarin ada juga yang ngaku-ngaku adik Yona, krune Yona gitu. Orangnya nanti tak lihatin ya, orangnya yang ini ya, dia ngaku-ngaku tapi ternyata dia juga modus. Banyak melakukan lah penipuan, pokoknya hal yang merugikan orang lain lah. Nanti kalau Anda ketemu dia atau gimana ya hati-hatilah, sekedar antisipasi jangan sampai Anda ketipu karena orang yang datang ke tempat-tempat ginian ngalah berkah dan segala macamnya itu orang-orang yang susah. Jadi kalau dia ketipu kan tambah kasihan juga. Nanti tak tunjukin foto nih. Anda pasti tahu, yang pernah ketipu pasti tahu dia. Sekarang dia udah hilang entah kemana. Sobat misteri, dan inilah yang Yona musik maksud ya, orang yang suka modus ya, dia modus ya. Ini orangnya, barangkali Anda kenal, Anda bisa komentar di bawah. Klik ya, sebelum komentar klik biar Anda nantinya tahu, biar semua tahu, biar nggak ada korban lagi. Nanti kita lanjutkan perjalanan karena dia lihai banget dalam melakukan modusnya. Segala macam triknya dilakukan itu. Sekarang kita lanjut perjalanan menuju makam Tembung Boyo yang terletak di Desa Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Nanti kita di sana akan ngobrol-ngobrol sama si ojek legend. Dia biasa nganter. Mungkin udah jutaan orang yang diantar ke tempat-tempat ritual, kandang bubrah, masjid di Bandung Giono, Gunung Kemukus, Gunung Kawi, pokoknya banyak banget. Kita sharing-sharing. Yang ini tentang masalah kandang bubrah Tembung Boyo, mitos pesugihan paling viral, paling familiar, dan memang banyak banget ya yang penasaran dengan ritual kandang bubrahnya dan siapa sih yang berhasil, yang sukses, dan siapa sih yang gagal. Karena rata-rata orang yang kesini itu pengennya sukses semua, tapi ada juga yang gagal. Dan si ojek legend dia lebih tahu. Kita ngobrol-ngobrol. Mas Rianto Gutil, namanya Gutil, Rianto Gutil, dia ojekan Terminal Purwantoro. Barangkali sobat misteri juga penasaran mengapa sih kandang bubrah Tembung Boyo itu sangat viral, sangat familiar. Ya dia mungkin karena ubur rampenya murah dan kabarnya pesugihan tanpa tumbal, pesugihan putih. Itu sobat misteri. Sekarang kita sudah nyampe akses jalan masuk menuju makam Tembung Boyo. Ini jalannya rusak. Oh ya, kabarnya di sini ada juga warung pocong. Itu warung 24 jam. Konon kabarnya buka terus. Ini tapi kita lihat gimana itu warung pocong itu, apa memang buka. Kalau siang hari apa buka atau mungkin tutup. Ini mungkin mau mencari pesugihan juga ini mobil sedan ini. Ini pemandangan di sini juga bagus ya. Menuju makam kandang bubrah kita bisa melihat ini warung pocong. Warung yang sangat familiar dan ramenya pada tengah malam. Ini pada sore hari, ini warungnya kayaknya tutup ya, ini tutup karena sore, nanti bukanya malam.
karena memang ramenya pada malam hari. Sekarang kita sudah nyampe ke tujuan, ke makam Kandang Bubrah, makam Tembung Boyo. Ini sepi banget karena siang hari jadi sepi, sore hari sepi banget. Di sini kita ngobrol-ngobrol langsung sama si ojek legend Mas Rianto Nggotil, si Nggotil. Kita nanti ngobrol-ngobrol, dia lebih tahu masalah pesugihan. Simak obrolan kami bersama Mas Rianto Nggotil, si ojek legend. Alhamdulillah akhirnya kita sudah nyampe ke lokasi ritual ya, di makam Tembung Boyo, terkenal dengan mitos pesugihan Kandang Bubrah, pesugihan putih. Di sini kami pengen membahas sama orang yang biasa ngantar, ojek legend. Kita tanya-tanya, itu orang yang sini itu yang istilahnya terkabul itu yang gimana itu ya, Bang Ojek. Nah, kita tanya sama Bang Ojek, yang terkabul itu yang gimana, terus yang nggak terkabul itu yang gimana. Kita langsung sharing aja sama Mas Rianto. Nanti jenengan kalau ke terminal bisa temui sini Mas Rianto tentang pengalamannya orang-orang yang biasa di sini itu, yang berhasil itu gimana, yang tidak gimana. Gimana Mas Rianto menurut jenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Yona Musik. Iya. Dimanapun Anda berada, yang saya cintai selalu. Oh ya. Gini Mas Rianto, saya ini ada sedikit, kemarin ada saran lah. Minta nomor WA-nya jenengan, nanti dikasih ya, nanti di Siap, akhir dikasih, video Mas. ya. Nanti Siap membantu Anda. Di sini pertanyaan saya gini Mas Rianto. Itu rata-rata orang yang kesini itu kan banyak sekali, ada yang gagal dan ada juga yang berhasil. Kalau menurut jenengan, kita bicara tentang orang yang gagal itu menurut jenengan yang gimana itu modelnya? Karena kan ritualnya di sini 7 kali ya Mas Ri. Ya, ada yang 3 kali, ada yang 7 kali. Gimana Mas Ri menurut jenengan? Ini di makam Tembung Boyo ya, ini di makam Tembung Boyo yang terkenal dengan mitos pesugihan Kandang Bubrah. Gimana menurut Mas Rianto orang yang gagal, saya nggak berhasil kesini itu gimana menurut Mas Rianto? Menurut jenengan? Ya, begini Mas Yona. Kalau kan ada 1-2 bahkan mungkin lebih orang ya Mas yang komplain lewat Komentar? Udah 5 kali bahkan 7 kali belum ada Hasil ya? hasil. Itu kalau menurut saya begini Mas, mungkin orang tuh usahanya lagi break Mas, Hancur sangat total hancur, gitu ya? lagi istilahnya lagi sudah pailit lah, sudah Udah. di bawah sekali. Jadi untuk bangkit itu susah, apalagi sudah keadaan total usahanya terus kesini nggak, terus nongkrong ya nggak mungkin. Oh ya, jadi istilahnya begini ya Mas Ri. Katakanlah orang yang gagal itu, katakanlah usahanya udah bangkrut total, udah nggak gerak lah, udah nggak normal. Itu banyakan gagal karena di sini ritualnya 7 kali itu ya. Jadi belum sampai 7 kali udah nggak ketolong gitu ya. Iya, seperti itu Mas. Ya, ada yang berhasil banyak, tapi kan mungkin itu orang tuh usahanya tinggal ngembangin aja Mas. Lain dengan yang usaha udah total, Udah hancur lebur gitu ya. ya udah hancur, udah sangat terpuruk. Jadi manajemen sudah rusak, mungkin ya untuk meskipun ngalap berkah ya susah Mas, tepan susah. Nggak ketolong gitu ya. Iya. Oh berarti gitu ya Mas, orang-orang yang gagal itu usahanya udah hancur total, jadi nggak ketolong karena prosesnya 7 kali. Dan yang berhasil itu yang istilahnya baru mau buka ya, katakanlah warung, mau buka usaha warung atau Jelas begini Mas Yona, yang jelas kalau menurut saya Mas ya, pengalaman saya, orang yang gagal itu begini. Pertama, orang tuh usaha udah total bangkrut. Terus yang kedua manajemen usaha nggak ada lagi, jadi nggak buka usaha lagi, kesini ngeritual, jadi kan sia-sia. Kalau nggak ada lain dengan yang ada masih yang jalan. berhasil, ada Mas, orang Tulungagung itu nggak perlu saya sebutkan namanya ya Mas, efisikan dia. Iya. Baru mau bangkrut tapi akhirnya kesini ya berhasil. Oh, mau udah kerasa kok kayaknya nggak jalan gitu. Tapi kalau untuk yang break sekali itu ya tetap susah Mas. Oh ya, katakanlah kalau penyakit itu udah stroke ya. Udah komplikasi. Udah komplikasi itu udah parah. Oh gitu. Oh, pengertiannya begitu. Perlu belajar dulu dari pengalaman. Iya.
dari diri sendiri lah. Saya itu mesti gimana kan jenengan bisa kalau untuk apa namanya, untuk Menilai lah. supaya bisa bangkit lagi, ngalap berkah di mana yang cocok kan bisa. Berarti begitu ya Mas. Katakanlah kalau udah total itu udah nggak ketolong. Katakanlah kalau orang kesini usahanya kan udah sakit, kita cari obat. Iya seperti itu Mas. Kayak Kalau yang bangkrut, kalau stroke, walaupun dokter manapun udah komplikasi, udah nggak ketolong ya. ya, lain dengan kalau Masih sakit, pilek-pilek. panas, pilek, flu biasa itu dikasih obat 1 kali udah sembuh. Terima kasih Mas Ri informasinya ya, jenengan udah berbagi lah. Masalahnya kalau orang udah bangkrut total mau kesini kan ya perlu biaya. Kalau kesini udah gagal itu kan ya repot juga. Terus kalau yang udah bangkrut total itu kan kita cari solusi lah. Katakanlah cari solusi, mau utang ke tetangga atau gimana sih, kan udah nggak dipercaya. Kalau mau solusi ngalap berkah mungkin kemana itu? Apa kita harus duduk atau gimana menurut jenengan yang udah tahu tempat-tempat gituan? Ya, kalau menurut saya Mas ya, ada. Nanti saya kasih nomor saya. Kalau Gitu enggak ya. bisa hubungi Mas Yuna langsung. Oh iya ya. Nanti saya jelasin di situ. Oh iya ya. Kalau di sini saya mau nyebutin nggak berani Mas. Oh ya. Nanti aja. Terima kasih Mas Rianto. Nanti untuk kelanjutannya jenengan nomornya dicantumkan, nanti tak cantum nih biar dicari ya. Ya. Masalahnya kalau kita tulis langsung nanti dia cuma nanya-nanya nggak ada ujungnya, kasihan jenengan juga. Katakanlah udah ngecek ke sana, tahu-tahu ada telepon cuma nanya-nanya, kan jenengan ya nggak enak juga. Jadi kalau emang bener pasti dicari nomornya itu. Begini satu lagi Mas. Iya. Kalau memang Anda mau ke sini cari obat, nanti bisa langsung komunikasi sama saya. Nanti nomor saya saya cantumkan. Kalau enggak ke Mas Yuna, nanti bisa diatur. Oh ya, terima kasih. Masalahnya zaman sekarang kan banyak modus juga Mas. Ya. Zaman Nggak usah sekarang. turun terminal, cari ojek terminal, nggak usah. Olah, turun kemana nantinya? Langsung. Langsung Saya, telepon. ya. Oh ya, kalau memang perlu sharing langsung nggak masalah. Jadi Tapi enaknya silakan kalau mau langsung ke terminal silakan, saya nggak melarang. tapi- lebih pasnya yang tahu seluk beluknya Yuna Misteri kita berdua. masalahnya sering nganter lah. Nah sering nganter ke kita yang bikin YouTube. Oh berarti gini, orang yang bangkrut total itu masih bisa ketolong juga itu? Bisa. Oh, Nanti ya, ada terima. solusinya. Jadi bukan tamat riwayatnya itu enggak ya? Enggak tamat riwayat. Yang penting Masih ada orangnya jalan, Mas. masih ada semangat, Ya. masih mau bekerja. Itu terima kasih Mas Rianto, masalah penjelasan jenengan ini sangat bermanfaat sekali. Dan ini posisi saya di kandang bubra. Jadi dalam video ini yang jelas orang yang kesini itu kalau katakanlah bangkrut total itu kebanyakan lah itu nggak berhasil karena ya mungkin prosesi ritualnya 7 kali. Jadi jenengan udah nggak ketolong, katakanlah baru 3 kali ritual tempat usaha udah kelelang, itu yang bikin nggak berhasil, jadi kan repot. Tapi itu nggak menutup kemungkinan untuk jenengan cari tempat ritual lainnya atau ngalap berkah lainnya. Nanti sama Mas Rianto ada penjelasannya dan mungkin dikasih bocoran dikit aja Mas Rianto. Ini kasih bocoran dikit aja masalah Ya, itu. gini Mas Yuna, nanti aja, tenang aja Ya. pemirsa ya. Masalah ini Tenang bikin aja. penasaran. Nah, Gini Mas, nanti saya jelasin di rumah lah, ya. Dan di sini ya Mas ya. Saya jelasin ada bocoran nanti. Terus sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tidak mengajak Anda untuk musrik atau musik gimana atau gimana. terserah situ ngomong Itu, ya. itu keyakinan. Itu keyakinan. Yang jelas kita berbagi. Jangan sampai kena modus. Iya, yang jelas kita berbagi, semoga jenengan yang ada masalah deal bisa clear. Ya, masalah gini, kemarin ada yang mengatasnamakan adik Mas Yona, itu kita tahu sendiri ya Mas Ri itu. Tapi ternyata dia modus penipu, jual jimat, jual apalah. Itu kan nggak jelas. Jadi di sini ada klarifikasi tersendiri. Iya. Nanti fotonya ada tak kasih biar Anda kalau ketemu orang itu jenengan hati-hati, nggak usah percaya atau klarifikasi sama Mas Rianto. Dia nggak mungkin bohong. Aku pasti yakin. Masalahnya dia udah lama, udah ngecek udah lama, udah kemana-mana. Bukan aja orang yang mau ritual kemana aja. Kalau emang dia niatan bener itu ya nggak masalah. Itu Mas Ri. Terima kasih Mas Rianto. Informasi ini ditunggu kelanjutannya nanti biar sharing
ke jenengan langsung. Nanti nomor WA tak cantone di deskripsi. Nggak masalah Mas Yanto? Nggak masalah Mas, siap. Ya, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda dari Zona Musik Zona Misteri. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.